Assalamualaikum anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Ismi. Kita akan belajar Sirah An-Nabawiyah. Judul Sirah An-Nabawiyah pada pagi hari ini adalah meneladani kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah video pembelajaran ini dengan seksama. Nabi Ibrahim diberikan keistimewaan luar biasa oleh Allah dalam ketaatan. Ketaatan tersebut bermakna keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa, baik pada dirinya maupun keluarganya. Bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim menantikan hadirnya seorang anak. Dalam masa penantiannya itu, Ibrahim tetap dalam ketaatan untuk menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya saat beliau berusia 90 tahun, Allah memberikan kabar gembira dengan hadirnya seorang anak yang sangat penyabar. Dialah Ismail. Tentu tidak dapat dilukiskan bagaimana kegembiraan Nabi Ibrahim. Namun, rupanya Allah menguji kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepadanya. Demikian pula setelah Nabi Ismail lahir, ujian ketaatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ saja. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya, yakni Siti Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang dari Irak, Yordania hingga Jazirah Arab, sekitar 1.500 km, sambil membawa anak mereka. Ismail yang masih kecil masih menyusu pada ibunya. Istrinya pun patuh dan tidak sedikit pun mengeluh. Di tengah perjalanan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di suatu tempat, di gurun pasir kering kerontang tanpa tanaman yang kelak berkembang menjadi kota Makkah Al-Mukarramah. Sang istri, Siti Hajar, memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak akan meninggalkannya kecuali mendapat perintah dari Allah. Demikianlah Allah mengganti ketaatan dan pengorbanan Siti Hajar dengan berkah yang luar biasa besar. Padang pasir gersang menjadi daerah subur penuh kekayaan alam, hingga didatangi oleh beratus-ratus juta jamaah setiap tahunnya. Air Zam-Zam yang tidak pernah kering, itulah hadiah ketaatan yang diberikan Allah kepada Siti Hajar. Bahkan berkahnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Dengan kekuasaannya, Allah kemudian mempertemukan Nabi Ibrahim dengan putra tercintanya, Ismail. Rasa rindu yang luar biasa terbayar sudah ketika melihat anaknya Ismail telah tumbuh menjadi remaja yang solih. Bahagia sekali rasanya hidup bersama lagi dengan istri dan anak yang dicintainya. Namun, rupanya ujian ketaatan dari Allah belum usai. Ketaatan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar juga menurun kepada putranya Ismail. Ismail dengan ikhlas mengikuti kehendak ayahnya yang hendak menyembelih dirinya. Inilah yang menjadi titik awal makna Idul Adha. Pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim adalah wujud keimanan kepada Allah dan keikhlasan manusia demi menjunjung
risalah Allah di muka bumi ini. Melalui sebuah mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, yang begitu dicintainya. Tatkala Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail, Ismail dengan tegas, dengan jawaban yang tanpa ragu mengucapkan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban yang memberitahu kita sebesar apapun ketaatan Ismail kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim mulai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya, pada saat itulah Allah menebus Ismail dengan seekor domba yang akan disembelih. Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Itulah hadiah besar dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, serta ibundanya Siti Hajar atas ketaatan mereka. Hadiah yang turut kita nikmati sampai saat ini. Maka pada hari raya Idul Adha sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari ketaatan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail kepada Allah, di mana semangat ketaatan itu terus kita bawa sampai sekarang. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai tanda bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita senantiasa rajin mengerjakan ibadah sholat fardu 5 waktu tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua kita. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat apapun yang kita lakukan. Jadi sudah seharusnya pengorbanan besar berupa ketaatan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah segelintir kisah dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Perlu kiranya kita mencontoh semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa memikirkan hadiahnya, tanpa ragu-ragu, tanpa merasa terpaksa. Sudahkah kalian seperti itu? Kerjakanlah sholat 5 waktu tanpa terpaksa, tanpa disuruh-suruh, dan biasakanlah kita mengerjakannya dengan hati yang ikhlas. Insya Allah, hadiah besar dari Allah akan menanti kita di surga nanti. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini, Khosaisun Nabi, yaitu kisah para nabi, kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga bermanfaat dan nantikan tugasnya, semangat terus belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.